Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Hari itu tepat 11 Desember 1906 Masehi. Bupati Sumedang, Pangeran Arya Surya Atmaja, kedatangan 3 orang tamu. Ketiganya merupakan tawanan titipan pemerintah Hindia Belanda. Seorang perempuan tua renta, rabun, serta menderita encok. Tak ada yang tahu siapa dia. 2 lagi adalah lelaki tegap berumur kurang lebih 50 tahun dan remaja tanggung berusia 15 tahun. Walau tampak lelah, mereka bertiga tampak tabah. Pakaian lusuh yang dikenakan perempuan itu merupakan satu-satunya pakaian yang ia punya, selain sebuah tasbih dan sebuah periuk nasi dari tanah liat. Belakangan karena melihat perempuan itu sangat taat beragama, Pangeran Arya tidak menempatkannya di penjara, melainkan memilih tempat di salah satu rumah tokoh agama setempat. Kepada Pangeran Arya Surya Atmaja, Belanda tak mengungkap siapa perempuan tua renta penderita encok itu. Bahkan sampai kematiannya 6 November 1908 Masehi, masyarakat Sumedang tak pernah tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Perjalanan sangat panjang telah ditempuh perempuan itu sebelum akhirnya beristirahat dengan damai dan dimakamkan di Gunung Puyuh, tak jauh dari pusat kota Sumedang. Yang mereka tahu, karena kesehatan yang sangat buruk, perempuan tua itu nyaris tak pernah keluar rumah. Kegiatannya pun terbatas hanya berzikir atau mengaji ibu-ibu dan anak-anak setempat yang datang berkunjung. Sesekali mereka membawakan pakaian atau sekedar makanan pada perempuan tua yang santun itu, yang belakangan karena pengetahuan ilmu-ilmu agamanya disebut dengan Ibu Perbu. Waktu itu tak ada yang menyangka bila perempuan yang mereka panggil Ibu Perbu itu adalah The Queen of Aceh Battle bernama Cut Nyak Dien, singa betina dengan rencong di tangan yang terjun langsung ke medan perang. Pahlawan sejati tanpa kompromi yang tidak bisa menerima daerahnya dijajah. Hari-hari terakhir Cut Nyak Dien memang dihiasi kesenyapan dan sepi, jauh dari tanah kelahiran dan orang-orang yang dicintainya. Gadis kecil cantik dan cerdas dipanggil Cut Nyak dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Lampadang pada tahun 1848 Masehi. Tumbuh dalam lingkungan yang memegang tradisi beragama yang ketat membuat gadis kecil Cut Nyak Dien menjadi gadis yang cerdas. Suasana perang yang menggelayuti atmosfer Aceh pecah ketika tanggal 1 April 1873 Masehi. Belanda memaklumatkan perang terhadap Kesultanan Aceh. Sejak saat itu, gelombang demi gelombang penyerbuan Belanda ke Aceh selalu berhasil dipukul kembali oleh Laskar Aceh, dan Cut Nyak Dien tentu ada di sana. Di antara tebasan rencong, pekik perang wanita perkasa itu dan dentuman meriam, dia juga yang berteriak membakar semangat rakyat Aceh ketika Masjid Raya jatuh dan dibakar tentara Belanda. Rakyatku, sekalian mukmin, orang-orang Aceh, lihatlah, saksikan dengan matamu, masjid kita dibakar, tempat ibadah kita dibinasakan, mereka menentang Allah, camkanlah itu. Jangan pernah lupakan dan jangan pernah memaafkan para kafir Belanda. Perang Aceh adalah cerita keberanian, pengorbanan dan kecintaan terhadap tanah air. Begitu juga Cut Nyak Dien bersama ayah dan suaminya setiap hari, setiap waktu dihabiskan untuk berperang dan berperang melawan kafir-kafir Belanda. Tetapi perang jugalah yang mengambil satu persatu orang yang dicintainya, ayahnya, lalu suaminya, menyusul gugur dalam pertempuran The Glintarum pada 29 Juni 1870. 2 tahun kemudian, Cut Nyak Dien menerima pinangan Teuku Umar dengan pertimbangan strategi perang. Belakangan Teuku Umar juga gugur dalam serbuan mendadak yang dilakukan Belanda di Maulaboh 11 Februari 1899. Tetapi bagi Cut Nyak Dien, perang melawan Belanda bukan hanya milik Teuku Umar atau Teuku Ibrahim Lamnga, suaminya, bukan juga monopoli Teuku Nanta Setia, ayahnya, atau para lelaki Aceh. Perang Aceh adalah milik semesta rakyat, setidaknya itulah yang ditunjukkan Cut Nyak Dien. Dia tetap mengorganisir serangan-serangan terhadap Belanda. Bertahun-tahun kemudian, segala energi dan pemikiran putri bangsawan itu hanya dicurahkan kepada perang mengusir penjajah.
berpindah dari satu tempat persembunyian ke persembunyian yang lain, dan dari hutan yang satu ke hutan yang lain. Kurang makan dan kurangnya perawatan membuat kondisi kesehatannya merosot. Kondisi pasukan pun tak jauh berbeda. Pasukan itu bertambah lemah hingga ketika pada 16 November 1905 kafir Belanda menyerbu ke tempat persembunyiannya. Cut Nyak Dien dan pasukan kecilnya kalah telak. Dengan usia yang telah menua, rabun dan sakit-sakitan, Cut Nyak Dien memang tak bisa berbuat banyak. Rencong pun nyaris tak berguna untuk membela diri. Perjuangan Cut Nyak Dien menimbulkan rasa takjub para pakar sejarah asing, hingga banyak buku yang melukiskan kehebatan pejuang wanita ini. Aceh mengenal Grandes Dames, wanita-wanita besar yang memegang peranan penting dalam berbagai sektor, jauh sebelum dunia barat berbicara tentang persamaan hak yang bernama emansipasi wanita. Cut Nyak Dien, The Queen of Aceh Battle, wanita perkasa, pahlawan yang sebenarnya dari suatu realita zamannya, berakhir sepi di negeri seberang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.